Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bersyukur, bersenang sekali pada kesempatan kali ini Kak Eko bisa menyapa sahabat Pramuka semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Kak Eko akan membahas tentang salam Pramuka. Simak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik subscribe, like, lalu share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi diri kita dan pada semua orang yang berada di kepramukaan ini. Bagi setiap pramuka pasti sudah tidak asing dengan istilah salam pramuka. Salam pramuka ini merupakan bagian dari materi pengetahuan kepramukaan. Namun mungkin tidak seluruhnya mengerti arti, fungsi, macam-macam dan cara penggunaan salam pramuka dengan benar. Nah, video berikut ini yang akan membahas secara detail arti, fungsi, macam-macam dan penggunaan salam pramuka dengan benar. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan salam pramuka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian salam itu adalah pernyataan hormat. Sedangkan pramuka mempunyai arti sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Sehingga secara bahasa, salam pramuka dapat diartikan sebagai pernyataan hormat antara sesama anggota pramuka. Nah, lebih lanjut, salam pramuka mempunyai pengertian sebagai perwujudan ya, rasa sikap saling menghormati, menghargai dari seorang pramuka kepada pramuka yang lain dengan menggunakan tata cara dan ketentuan yang khusus. Itu tadi arti dari salam pramuka. Berikutnya, fungsi dari salam pramuka. Apa fungsi dari salam pramuka ini? Nah, salam pramuka ini dimaksudkan untuk melahirkan ya, sikap disiplin, mempererat persaudaraan dan persatuan antara sesama anggota gerakan pramuka maupun kalangan di luar pramuka. Nah, luar biasa kan fungsinya salam pramuka ini. Nah, berikutnya Kak Eko akan menyampaikan tentang macam-macam salam pramuka. Salam pramuka ada berapa? Salam pramuka itu ada 3. Yang pertama dinamakan dengan salam biasa. Nah, salam pramuka sebagai salam biasa ini adalah salam pramuka yang diberikan kepada sesama anggota gerakan pramuka. Dalam pemberian salam biasa ini ya, tidak ada ketentuan siapa yang harus memberikan salam terlebih dahulu. Nah, siapa yang melihat terlebih dahulu, maka dialah yang memberi salam terlebih dahulu, tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Nah, yang kedua, yaitu salam penghormatan, yaitu salam pramuka sebagai salam penghormatan adalah salam pramuka yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang jabatan atau kedudukannya lebih tinggi. Orang atau sesuatu yang dapat diberikan salam penghormatan itu apa saja? Nah, 1. Bendera merah putih pada saat dikibarkan dan diturunkan. Kedua, kepala negara dan wakil kepala negara, ya, presiden atau wakil presiden. Nah, para duta negara, panglima tinggi, para menteri dan pejabat lainnya. Yang ketiga, jenazah yang sedang diusung atau dikuburkan. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya saat sedang dikumandangkan dalam acara resmi. Kelima, saat hendak memasuki makam pahlawan. Nah, berikutnya yang ketiga, salam janji. Nah, dalam pramuka ada yang disebut dengan salam janji. Salam pramuka sebagai salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka yang sedang dilantik. Nah,
pemberian salam ini dilakukan saat anggota ya yang dilantik tersebut mengucapkan Satya Pramuka yang berupa Trisatya atau Dwisatya. Nah, salam janji juga diberikan saat pengucapan Satya Pramuka dalam acara ulang janji. Nah, itu tadi 3 macam salam pramuka. Kak Eko ulang lagi, ada 3, yaitu yang pertama tadi apa? Yaitu salam biasa, yang kedua salam penghormatan, yang ketiga adalah salam janji. Nah, berikut ini cara memberikan dan membalas salam pramuka. Ada beberapa ketentuan dalam memberikan dan membalas salam pramuka. Ketentuannya antara lain 1. Secara umum, sikap ketika memberikan salam pramuka adalah dengan berdiri, mengambil posisi sikap sempurna siap ya. Tangan kiri lurus dan mengepal di samping badan. Nah, dan tangan kanan diangkat pada pelipis. Nah, posisi telapak tangan miring terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara kedua ya, pemberian salam pada saat anggota pramuka membawa tongkat. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada saat peserta pramuka membawa tongkat dan akan memberikan salam biasa, maka tongkat diangkat dengan tangan kanan. Nah, sedangkan tangan kiri diangkat di bawah dada dengan posisi telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Nah, lalu bagaimana dengan pemberian salam pramuka saat membawa tongkat, saat memberikan salam penghormatan dan salam janji? Tongkat dimiringkan dan dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pangkal tongkat tetap di sisi semula ya. Tangan kanan diangkat pada pelipis, posisi telapak tangan miring terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Nah, berikutnya bagaimana kita memberikan salam pramuka dalam keadaan duduk? Salam pramuka diberikan dengan merapatkan kedua kaki, lutut ditekuk, badan ditegakkan, nah, tangan kiri rapat di sisi tubuh sebatas siku, dan lengan bawah diletakkan di atas paha. Nah, itu ya. Sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Berikutnya, yang keempat, cara memberikan dan menjawab salam pramuka. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, misalkan dalam kondisi yang berjalan, duduk, naik sepeda maupun kendaraan, terutama untuk pemberian salam pramuka sebagai salam biasa. Nah, titik tekannya adalah pada saat pemberian salam biasa, nah, bukan pada salam penghormatan, bukan pada salam janji ya. Salam pramuka dapat diberikan tanpa mengambil posisi sikap sempurna dalam posisi siap ya, tidak harus dalam posisi siap, boleh dilakukan dalam posisi tidak sempurna atau posisi tidak dalam posisi siap. Namun cukup dengan mengangkat tangan kanan pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Saat memberikan salam pramuka sebagai salam biasa, sikap-sikap yang kakak sebutkan tadi itu disertai dengan ucapan meneriakkan salam pramuka seperti ini, salam pramuka. Nah, dan yang diberi salam menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat pula ya. Sebagai catatan, saat memberikan salam pramuka sebagai salam penghormatan dan salam janji, tidak perlu meneriakkan kata salam pramuka. Berikutnya, yang kelima, cara melaksanakan salam janji pramuka. Salam janji ini biasanya dilakukan ketika seorang anggota pramuka dilantik dan mengucapkan Dwisatya atau Trisatya sebagai sumpah atau janji. Apabila seorang pramuka
dilantik kenaikan tingkat dalam pramuka, sebelum sumpah atau janji itu diucapkan, ia memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kiri dan menempelkan bendera pada dada. Kemudian tangan kanan memberi salam dan memulai mengucapkan Trisatya atau Dwi Satya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Eko terkait dengan salam pramuka. Bagi setiap anggota gerakan pramuka yang menerima salam pramuka diwajibkan untuk menjawabnya. Cara menjawab salam pramuka adalah dengan mengambil sikap seperti ketentuan yang Kak Eko sebutkan tadi ya. Nah, itu pembahasan materi pengetahuan kepramukaan tentang salam pramuka. Dengan memahami ini semua, tentunya sekarang kita akan lebih membiasakan diri memberikan salam pramuka setiap kali kita bertemu dalam forum-forum kegiatan pramuka. Sekian dari Kak Eko. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.